Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Semoga selalu sehat ya hari ini dan juga dilancarkan deh dalam semua aktivitasnya. Teman-teman, Hasto Kristianto secara sepihak sesumbar mengumumkan kemenangan di persidangan. Teman-teman, hal ini disampaikan langsung oleh Hasto Kristianto dan juga kuasa hukumnya yang positif, yang sangat yakin akan memenangkan kasus yang menjerat Sekjen PDP Hasto Kristianto. Kendati teman-teman ini KPK, jaksa KPK telah menampilkan berbagai bukti-bukti kuat, konkret, faktual yang sangat memberatkan Hasto Kristianto. Kita tengok saja ada kesaksian-kesaksian para ahli, ada rekaman suara Hasto Kristianto dan juga Harun Masiku yang merintahkan untuk merendam HP sebelum kaburnya Harun Masiku, dan kesaksian-kesaksian para ahli, salah satu yang kemarin Pak Frans. Ini ahli bahasa dari Universitas Indonesia yang menyebut kata Bapak dalam rekaman itu adalah Hasto Kristianto. Rupanya tidak membuat Hasto dan kuasa hukumnya itu patah semangat. Dalam penyampaiannya terbaru teman-teman hari ini, Pak Hasto secara percaya diri menyebut bahwa kami telah memenangkan persidangan. Hakim juga sepakat dengan kami bahwa saya tidak berdosa dan saya sudah memberikan bukti-bukti nyata di lapangan. Padahal vonis belum dijatuhkan dan keputusan masih ada di tangan hakim. Kita tentu berharap hakim bisa dengan tegaslah memberikan apa adanya. Kalau misalnya memang bersalah divonis bersalah. Kalau misalnya pun tidak, kalau misalnya bukti-bukti yang dari KPK ini sudah dihadirkan sudah begitu kuat, bagaimana ini hakim? Jangan sampai hakim ini kembali kemarin itu Pak Prabowo marah-marah, emosi-emosi. Kenapa para koruptor ini yang sudah menyengsarakan rakyat malah di pengadilan masih saja bebas? Kan percuma kita punya KPK hebat, percuma kita punya kepolisian, kejaksaan hebat, TNI yang hebat, tapi kalau para maling uang negara itu masih saja bisa lolos dari pengadilan, buat apa? Nah teman-teman, sebelum kita panjang lebar mengomentari hal ini, mending kita simak dulu saja ini deklarasi kemenangan dari Sekjen PDP dan juga kuasa hukumnya ini Pak Hasto terkait persidangan yang terkait ini hasil atau mungkin vonis bebas yang akan segera diucapkan atau disebutkan oleh hakim. Kita simak dulu video selengkapnya. Jadi sesuai dengan ketentuan di KUHP, hari ini benar-benar dihadirkan saksi ahli Prof. Mawarat Siahaan yang betul-betul bisa memberikan suatu terang terhadap suatu proses hukum yang harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang tidak boleh melanggar due process of law, dan kemudian terhadap barang-barang bukti itu juga harus diperoleh dengan cara-cara yang tidak melawan hukum. Maka tadi secara ekstrem dikatakan ketika seorang terdakwa diperiksa, hak-haknya tidak dibacakan sekalipun, itu memiliki suatu implikasi yang serius terhadap proses untuk mendapatkan keadilan yang hakiki itu. Nah, karena itulah ini menjadi suatu bagian dari pendidikan politik hukum yang sangat baik agar supremasi hukum bisa dibangun. Dan dari situ sangat jelas bagaimana proses daur ulang terhadap persoalan yang sudah inkrah tadi ditegaskan oleh saksi ahli bahwa hal-hal tersebut sepanjang berkaitan dengan seluruh bukti-bukti fakta-fakta persidangan itu adalah suatu hal yang benar di dalam sistem hukum kita, dan juga kejelasan tentang pasal 21 obstruction of justice yang ternyata kita juga sudah menyatukan diri di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang sudah kita ratifikasi terhadap ketentuan dari UNCIC. Dan itu selanjutnya kepada penasihat hukum kami yang jauh lebih kompeten, kami persilahkan. Yang jelas ini memberikan suatu terang untuk mendapatkan keadilan yang baik. Yang sudah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sebanyak 15 orang, kemudian ahli yang dihadirkan juga 3 orang. Ini kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh rekan-rekan penuntut umum ini sampai saat ini
tidak ada bukti kaitannya dengan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PD Perjuangan. Dan hari ini masuk ke dalam agenda pembuktian, yaitu dari kami diberikan kesempatan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk pembuktian. Kami menghadirkan hari ini adalah ahli tata negara yang dimana juga sebelumnya merupakan hakim di Mahkamah Konstitusi dan juga merupakan hakim di beberapa pengadilan dan pengadilan tinggi, yaitu Dr. Mawarar Siaan. Jadi hari ini akan kami menggali terkait dengan keterangan mengenai tafsir undang-undang, kemudian kami akan juga menanyakan terkait dengan putusan 1828 yang sudah berkekuatan hukum tetap, di mana putusan tersebut tidak ada kaitannya dengan Hasto Kristianto terkait dengan sumber suap maupun perkara yang sedang kami uji ini terkait dengan obstruction of justice. Jadi tidak ada bukti yang kuat atau bukti yang mengarah kepada Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami meminta bahwa persidangan ini harus berjalan dengan adil tentunya dan sesuai dengan asas hukum bahwa bukti itu harus seterang cahaya. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan keterangan berdiri sendiri, kemudian hanya berdasarkan ilustrasi dari penyidik. Tentunya ini akan menjadi catatan dalam penegakan hukum apabila keterangan itu hanya berdiri sendiri dan asumsi, tentunya ke depan ini akan tidak baik. Oleh sebab itu kami tentunya akan fokus kepada pembuktian, rekan-rekan mohon dukungan dari publik bahwa kami melihat bahwa dan kami merasa bahwa ini adalah persidangan yang memang dipaksakan. Ini lebih menguatkan karena apa? Sampai sekarang sidang yang sudah berlangsung sampai 16 kali ini tidak ada bukti yang terkait dengan Hasto Kristianto. Ahli yang dihadirkan hari ini itu telah menjadi hakim selama 35 tahun. Jadi beliau sudah menjadi hakim di peradilan umum, menangani kasus-kasus pidana banyak sekali, ada kasus pidana selama 35 tahun dan 7 tahun menjadi hakim konstitusi. Jadi keahliannya tentu saja kalau dilihat dari pendidikan, pengalaman selama pekerjaan dan juga ranah hukum yang menjadi keahliannya, kita tentu tidak meragukan keahlian beliau, Bapak Mawarar Siaan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa prinsip dasar yang ditegaskan tadi dalam keahlian beliau, terutama yang terkait dengan norma di konstitusi, di Undang-Undang Dasar 1945 dan juga hak asasi manusia. Kenapa ini penting? Karena seluruh aturan yang ada di tingkat apapun harus mengacu pada konstitusi, tidak boleh melanggar konstitusi. Makanya ada prinsip-prinsip dasar, misalnya tadi tentang kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu wajib dan juga azas legalitas. Poin utama yang ingin kami minta penjelasan kepada ahli adalah terkait dengan adanya kewajiban bagi seluruh pihak untuk tidak menambah atau mengurangi rumusan delik yang ada di undang-undang. Karena yang boleh untuk menambah, mengurangi atau mengkoreksi rumusan delik di undang-undang itu hanya Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang. Jadi penasihat hukum, penuntut umum, hakim atau siapapun itu tidak boleh menambah atau mengurangi rumusan undang-undang. Karena itulah tadi kami konfirmasi dan tegas sekali pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice tidak boleh dan tidak bisa diperluas diterapkan pada tahap penyidikan. Kenapa? Karena rumusan pasalnya memang demikian. Rumusan pasalnya adalah pada tahap penyidikan, penuntutan dan proses persidangan. Tidak boleh kemudian dengan alasan apapun sepanjang pasalnya belum berubah itu ditarik-tarik ke proses di tahap penyelidikan.
Apalagi ahli tadi menegaskan Mahkamah Konstitusi itu sudah semakin menegaskan perbedaan antara tahap penyelidikan dengan penyidikan. Itu dua tahap yang berbeda. Di tahap penyelidikan itu belum ada tindak pidananya. Berbeda dengan di tahap penyidikan. Makanya di tahap penyelidikan itu belum bisa dilakukan beberapa upaya paksa. Ada banyak faktor lah yang bisa kita jelaskan terkait ini. Poin utamanya secara konstitusional tadi ahli menjelaskan bahwa tidak boleh atau dilarang menambah atau mengurangi rumusan delik itu dengan alasan apapun, kecuali yang menambah adalah misalnya pembentuk undang-undang atau Mahkamah Konstitusi. Sehingga pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice hanya bisa diterapkan seharusnya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tidak bisa diterapkan di tahap penyelidikan. Itu poin kedua. Poin ketiga yang masih terkait dengan obstruction of justice, karena rumusan pasal 21 ini yang abstrak, tidak spesifik menyebut bentuk perbuatannya, maka dia harus ditafsirkan. Apa itu perbuatan mencegah? Apa perbuatan merintangi? Apa perbuatan menggagalkan? Ahli tadi memberikan penerangan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut seharusnya mengacu pada UN Convention Against Corruption. Jadi ada sebuah konvensi PBB melawan korupsi, Indonesia sudah ratifikasi, diatur di pasal 25, itulah yang harusnya diacu oleh pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini. Apa bentuk perbuatannya? Bentuk perbuatannya itu haruslah physical action yang tentu saja yang aktif ya, terhadap berbagai pihak, khususnya terhadap penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya. Jadi spesifik physical actionnya tersebut. Kalau tindakan-tindakan yang lain di luar itu mestinya tidak bisa ditafsirkan secara sangat gamblang atau sangat karet. Inilah yang disebut di azas legalitas sebagai penafsiran itu harus ketat, lex stricta, harus ketat dan tidak boleh analogi. Kenapa harus ketat? Karena ada nasib orang di sana. Karena ada potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kalau orang diduga melakukan kejahatan, dia bisa ditahan misalnya. Atau tindakan-tindakan perampasan yang lain. Makanya harus sangat hati-hati dan tidak bisa asal-asalan menafsirkan sebuah undang. Tahun 1953 di Inggris ada seorang remaja usia 19 tahun namanya Derek Bentley. Si remaja ini dihukum mati gara-gara dituduh melakukan perampokan yang mengakibatkan nyawa orang hilang. Usia 19 tahun dihukum mati. Ada seorang profesor kemudian menyelidiki dengan menggunakan yang namanya ilmu bahasa. Disitulah muncul yang disebut dengan linguistik forensik. Asal ibu bapak tahu ini saya terangkan. Sejarah forensik bahasa atau bahasa forensik adalah agar hak asasi manusia bisa dipenuhi. Seorang yang dituduh bersalah bisa dipulihkan. Di persidangan ini justru sebaliknya. Ahli bahasa digunakan untuk menuduh atau menghukum orang. Kenapa kita bisa simpulkan begitu? Pada saat persidangan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dan persidangan Saiful Bari, apa ada ahli bahasa yang diajukan? Ora ono. Ya. Pertanyaannya, kenapa dalam perkara yang sama suap kok penuntut umum hadirkan ahli bahasa?
yang sekali lagi analisis, penafsiran, penjelasannya hanya dasarnya BAP, berita acara pemeriksaan. Sekali lagi, kalau keterangan-keterangan di BAP sudah luntur, gugur, udah dari kapan tahu, nggak bisa dipakai. Ya. Yang kedua, kenapa diajukan ahli bahasa? Karena inilah kali kesempatan terakhir penuntut umum nih. Hari ini nih kesempatan terakhir bagi penuntut umum untuk membuktikan dakwaan. Dilihat nih bahwa keterangan saksi nggak ada yang memberatkan. Coba-coba deh kita ajukan ahli. Kan gitu. Yang tujuannya menafsirkan. Ibu bapak, poin yang kedua adalah keterangan ahli tidak bisa menggantikan keterangan saksi. Mau ahli bahasa itu ngomong sampai 2 hari 2 malam, begitu saksi yang bilang enggak katanya, bukan merendam, bukan pasto, gugur itu keterangan ahli itu. Ya. Jadi poin kedua, keterangan ahli tidak bisa menggantikan keterangan saksi. Poin ketiga apa? Kalau saksi 15 tidak bisa membuktikan dakwaan, kalau 3 ahli juga nggak bisa membuktikan dakwaan, saya tanya ibu deh, yang serius betul menghadiri dan menyaksikan sidang, mestinya putusannya bebas dong? Betul, bebas. Benar nggak? Iya, Bapak deh, yang dari awal. bebas. Tunjukkan sama saya keterangan saksi dari 15 yang menyatakan bahwa Pak Hasto terlibat suap. Keterangan siapa? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Tunjukkan sama saya dari 15 saksi yang disidangkan oleh penuntut umum yang menyatakan Pak Hasto terlibat perintangan penyidikan. Tidak ada. Ora ono. Orang-orang kita dari awal. Jadi ibu bapak, ya sekali lagi tak bosan, ibu bapak, ya yang menyaksikan sidang sangat tegas, jelas, tahu, mengikuti, tidak ada seorang saksi pun ya yang bisa menguatkan dakwaan. Karenanya kita berharap, berdoa, Bebas. ya majelis hakim berani untuk memutus Pak Hasto bebas dari segala itu. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan video dari Hasto Kristianto dan juga para kuasa hukumnya yang menyebut bahwa sudah seharusnya hakim ini membebaskan Hasto Kristianto, jaksa juga sudah seharusnya menuntut bebas Hasto Kristianto karena ya tidak bersalah. Itu versi ya teman-teman dari Pak Hasto dan juga kuasa hukumnya. Tentu hal ini berbeda kalau misalnya kita berbicara mendengarkan komentar dari KPK yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan bukti-bukti nyata di pengadilan. Jadi jelaslah di sini biar hakim saja yang memutuskan apakah Pak Hasto ini bersalah atau tidak. Tinggal kita tunggu kapan hakim akan segera memutuskan perkara tersebut. Nah, mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Gimana menurut kalian? Pendapat kalian tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.